Ternyata ada pertemuan ya, Pak Prabowo tuh panggil Pemret lagi tuh. Masalah yang anarkis ini yang perlu diusut itu, dan beliau mempercayakan pada aparat penegak hukum untuk memilah-milah itu gitu. Apa harapan beliau dari pembelajaran 1708 dari korban yang ada di Makassar, korban yang ada di Jakarta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kembali ke edisi spesial spesial. Orang Dalam Presiden. Pemret TV One, Bang Lalu Marah. Saya Bang. Oh, tepuk tangannya kencang banget nih. Tentang ada Pemretnya. Bang, itu nggak ada yang tahu loh Bang. Saya dengar tuh, kan tadi pagi kita ngobrol ya di Aki Pagi itu. Ternyata ada pertemuan ya, Pak Prabowo tuh panggil Pemret lagi tuh. Orangnya masih sama Bang? Beliau udah bersama tambahnya dari Ari, Didit ya? Didit dan Pak Haryo. Julpan Lindan. Oh, Julvan Lindan ada. Haryo menggantikan Suta. Orang gantiin Suta. Kenapa Bang? Kelihatannya urgent banget tuh. Saya dengar bahkan Abang itu perlu diimport dari luar kota tuh. Enggak pas. Karena kan itu Dari luar kota. kan libur panjang. Libur panjang. Ya saya ngantor istri pulang ke Jogja. Pas sampai di Jogja ada ya saya kembali. Gitu. Siapa yang tidak mau datang diundang Presiden ya kan. Nggak, mau saya kan berarti memang undangannya mendadak kan itu kan. Ya kalau hari itu ya kita harus pulang. Itu Soal mendadak atau tidak mendadak kan tergantung dari sana. hari Minggu kemarin itu tanggal berapa noh? Enggak, hari Sabtu dong. Hari Sabtu dong. Tanggal 6 dong. Tanggal 6 gimana kamu? Bukan hari Minggu. Kan tanggal Jumat tanggal merah. Oh iya, iya betul. Jadi tanggal 6 September. Tapi kalau dari situ tafsirnya lah Presiden meskipun weekend, meskipun libur panjang, itu kan tetap bekerja. Pemerintah tetap bekerja. Tetap rapat-rapat yang tujuannya adalah untuk masyarakat. Yang dibahas pun adalah hampir semua itu adalah soal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Oh, saya dengar sampai 12 jam. Ya kita datang, saya paling pertama datang sekitar jam 9, mulai jam 11. Mulai dari Badan Gizi Nasional aja 3 jam lebih. Nggak, coba Bang, agendanya gimana? Kok ada Badan Gizi Nasional tiba-tiba kan tadi kita ngomongin Pemret aja. Nah, ternyata ini yang baru buat kami ya, apalagi khusus saya. Kita dilibatkan oleh Presiden dalam presentasi suatu lembaga negara, misalnya Badan Gizi Nasional. Nah, di situ Presiden pun mengundang juga, menawarkan kepada kita untuk bertanya. Kaget dong itu apa bos-bos lembaga-lembaga negara itu juga ada Pemret. Ya soal kaget apa ya, biasa aja. Biasa aja. Saat ya. Nah, Nah pada saat Badan Gizi Nasional presentasinya kan memang ya tujuannya memang kan untuk MBG ini kan dimakan stunting. Dan kalau lihat sekarang jumlah penerimaan manfaatnya kan sudah hampir 25 juta. Dan diharapkan di akhir tahun lah 5 juta. Ya sampai saat ini dengan segala kemudian, dan ini kan kerjaan besar. Kerjaan besar pada saat distribusinya pada waktu bersamaan. Kan ini kerjaan besar luar biasa. Ya harus diapresiasi. kan banyak kasus-kasus yang diangkat oleh media tuh ada keracunan. Itu dibahas ya? Dibahas dia. Nah, Pak Presiden apa komentar terhadap keracunan Ya itu? udah masalah, dia ditanya apa masalahnya ini terus secara statistik pun libur nggak terlalu besar gitu. Ya. Jadi tapi tetap beliau minta jangan sampai terjadi gitu. Kan beliau orangnya detail, perfect. Bahasanya apa sih Bang kalau ke Prof Dadan itu kan pasti jangan sampai ada keracunan lagi atau gimana? Gimana, berapa, di mana saja gitu, berapa kasus gitu. Kenapa ditanya? Kenapa dia jelasin gitu oleh Pak Dadan. Dan yang bertanya
Mbak Uni Lubis Bauni Lubis. itu. Terus habis Mbak Uni saya sama Abang nanya apa Bang? ya kalau secara data nih saya kasih data, menyampaikan dengan data. Kalau dilihat belanja yang dilakukan oleh BGN ini kan efeknya besar. Kalau dilihat data fast moving consumer good itu kan plus 7%. Tapi saya juga sampaikan kan di data lain indeks penjualan real itu turun month on month-nya 5,1% dan secara year on year 0,3%. Artinya saya bilang sampaikan Pak Presiden, Pak Dadan, ada tren pelemahan daya beli di keluarga menengah bawah. Secara kualitas belanjanya naik, ya secara nilai naik, tapi secara ininya turun daya gitu. Jadi pada saat itu saya sampaikan apakah bisa menyarankan lah tepatnya ya, melibat BGN atau SPPG itu melibatkan wali murid untuk menyiapkan makanannya. Wali murid kan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu kan pasti ya kalau yang bekerja dia kan tahu. Dan di sisi lain kan tinggal ada coachingnya lah, diajarin soal higienis dan lain-lainnya, soal bumbu dan itu kan akan lebih merata lah kesempatan kerjanya. Apa catatan kritis dari Presiden tentang MBG Bang? Catatan kritis ya yang ditanyakan oleh Mbak Uni soal keracunan itu jangan sampai terjadi, sampai dia bilang ini itu. Dan beliau berdialog kepada ahli-ahli gizi yang ditugaskan di seluruh Indonesia itu. Ya ada berdialog gimana gitu. Bang ini maaf ya agak detail, mungkin pemirsa kritik tuh justru kebanyakan pengen tahu reaksinya Pak Prabowo sih terhadap keracunan itu tuh, raut mukanya ada sedih atau agak marah atau beliau tanya detail dan minta jangan sampai tadi tapi di sisi lain beliau juga mengaku ini secara statistik juga kan kecil sebetulnya. Kecil, tapi beliau juga tolong jangan sampai terjadi gitu. Itu penting. Beliau mengakui, tapi juga mengakui secara statistik juga kecil. Tapi juga mengingatkan kepada Pak Dadan dan jajaran BGN jangan sampai terjadi. Sampai tanya nih ada air panas enggak untuk nyuci tray itu katanya. Harus ada air panas itu. Detail dan ini kan orangnya perfect, realistis dan perfeksionis. Oke. Terus setelah tim MBG, BGN itu siapa lagi presentasi? Kalau mau lihat ini mungkin Pak Dadan itu tuh berdiri 3 jam lebih loh. Mungkin selain tentara dia yang paling lama berdiri. Jadi 3 jam berdiri aja dia. Ini Dadan ini, Profesor Dadan ini adalah Kepala Badan Gizi Nasional teman-teman gitu. Berdiri 3 jam. Berdiri guys. Didampingi siapa? Sendiri di depan ya. Abis itu dengan koordinator seluruh Indonesia kan duduk gitu. Berdiri 3 jam. Lu bayang nggak berdiri 3 jam? Nggak apa-apa. Dia koordinator yang lain duduk. Duduk. Nggak apa-apa, gaji paling gede berdiri. Setelah itu, apalagi siapa yang mendampingi Prof Dadan tuh? Dari BGN? Ya saya selain pribadi di situ ada Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Yang sekarang, yang dilantik hari Senin. Pak Dadan sampai lain ada juga ada penasehat kan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu penasehat BGN. Ada di situ. Kan berarti kan ini tata kelola keuangan kan mesti hati. Memang kalau lihat daya serapnya memang kan 16,8%. Memang ini benar-benar teliti, hati-hati, prudent ini. Tunggu. Kan hari Senin katanya reshuffle dadakan. Tapi Bang Mara, para Pemret sudah ketemu Pak Purbaya secara tidak terduga di Hambalang. Emang siapa hari yang Sabtu. Tahu? Oh nggak ngomongin reshuffle? Nggak ada. Oh jadi emang benar-benar mendadak gitu? Nggak ada. Gitu. Jadi cuma Pak Prabowo, Tuhan ya? Nggak ada yang tahu. Ya gak bisa saya ngobrol sama Pak Dadan yang ngobrol soal dia bilang datanya itu bagus mas, datanya betul. Iya saya lihat baca data statistik Pak. Pak Purbaya juga nggak tahu kalau dia, ya keren juga lah. Nah setelah BGN selesai, setelah MBG selesai, apa topiknya? Habis itu makan siang. Makan siang, apa lauknya apa? Loh macam-banyak. Ya saya ngambil rendang, banyak macam-macam lauknya gitu. Pokoknya enak lah ya, jamu presiden. Makan, terus Pak Prabowo, ya kita ya makan ya di teman-teman jurnalis sama dimakan. Tunggu Bang, ini maaf ya Bang ya. Terus di belakang kita ada menteri-menteri.
Menteri-menteri bang. Ada Pak Julhas, Julhas, Pak Saifullah Yusuf, Saifullah Yusuf Sosial, terus Pak Prof Nuh. Prof Nu yang dulu jadi Menteri Iya Pendidikan. kan ternyata kan jadi penasihat ahli Pak Saifullah Yusuf untuk Solah Rakyat. Oh, oke. Terus Pak Trenggono, Trenggono KKP, Pak Didit, terus ada Pak Ferry. Ferry Juliantono Juliantono. yang juga dilantik reshuffle jadi menteri hari Senin. Ada. Nggak tahu juga tuh akan ada reshuffle. Nah pas yang duduk sama wartawan kita ini Mbak Uni, Mbak Naswa, deretan ini, terus di sini Pak Purbaya di sebelah gua. Purbaya. Kan Pak Prabowo terpaksa di kursi depan dong. Nggak bang, itu kalau makan sama presiden tuh kita ngambil prasmanan kayak Mana prasmanan? kondangan. Prasmanan? Pak Prabowo juga ngambil sendiri. Iya. Oh ya? Iya. Pak Prabowo makannya apa sih? Dia kita pengen tahu ya. Tapi belum pernah kita makan sama presiden. Pak Prabowo dari sekian banyak yang ada itu dia ambil apa? Pada saat itu saya tidak memperhatikan, makanya lapar juga nih. Oh iya, Udah setengah oh tiga. gitu. Ya. Lain kali perhatiin banget. Wah kan sambil ngobrol. Ngobrol-ngobrol santai. Gitu, ngobrol santai. Terus habis itu masuk, habis itu ya kembali lagi. Nah ini surprise juga loh. Kita sebagai media lihat bagaimana beliau rapat gitu dengan kabinetnya. Itu loh pertanyaannya. Abang di para pemret di mana nih tempatnya? Ya gitu di sininya dong. Nggak misalnya kan Pak Prabowo Yang depan. Depan. Ini apa sih kayak meja bundar, begini? Bundar. Itu menteri-menterian ya. Oh itu menteri-menteri. Kita di belakangnya. Gitu, dan dikasih kesempatan juga untuk bertanya ataupun bereaksi gitu. Oh, yang paling sering nanya siapa? Pada saat presentasi saya katakan karena ya minimal saya tahu lah soal ekonomi, soal pada saat mengejutkan bahwa saya lihat wah ini ada hal yang baru soal kepres atau perpres soal sampah. Oke. Kan kita tahu Pengolahan sampah ya? satu-satunya gedung sampah dalam tanda petik kan di Republik ini yang sampah jadi gedung setinggi gedung kan cuma di Republik ini. Ternyata beliau concern soal itu untuk menyelesaikan masalah sampah ini lewat jadi mengolah sampah itu jadi energi terbarukan, energi listrik. Dan ini kan udah lama. Itu yang ngolah siapa? Rakyat. Nah dari situ kan nanti kan pasti swasta juga ada tendernya itu. Tapi yang menarik karena saya tahu termasuk harga pun udah diputusin tuh bagus sekali harganya. Sampai saya bertanya bener ini 20 sen per kWh saya bilang gitu. Benar ya. Karena apa? PLN tuh belinya 7 sen per kWh gitu. Oh ada disparitas 13 sen per kWh. Itu, ya itu saya bilang nggak nanti apa ternyata ini energi terbarukan dan ini kan untuk supaya tidak polusi dan lain-lain. Itu secara aturan nggak apa-apa tuh bang. Karena kan memperkaya orang lain. Kalau menurut saya kan beliau kan selalu menghapus segala hambatan untuk tujuan kepentingan yang lebih besar gitu. Berarti habis BGM, habis BG, sampah tuh apa lagi bang? Koperasi Desa Merah Putih, sampah, terus habis itu Pak Trenggono. Koperasi Desa Merah Putih yang presentasi Julhas atau Ferry? Pak Julhas dong, kan Ketua Satgas. Ketua Satgas kritik bukan. Satgas Koperasi Merah Putih. Habis itu Pak Trenggono soal desa nelayan. Dibahas itu nggak? Yang apa pagar bambu yang sudah jadi pagar beton tuh katanya? Nggak ada, cuma bagaimana konsepnya soal nelayan bagus sih konsepnya sih. Tapi kelihatan bahwa habis itu Pak Trenggono, habis itu Pak Saifullah Yusuf soal sekolah rakyat. Yang presentasi Pak Saifullah, habis itu tapi yang lebih banyak Pak Nuh. Kan dia ahli pendidikan. Kalau lihat itu sih, kalau menurut saya memang beliau ini ingin gitu masalah-masalah ketimpangan ini, masalah ya itu bisa selesai untuk kepentingan rakyat banyak gitu. Kan masalah di Indonesia ini kan ketimpangan pendapatan, kesenjangan, kemiskinan baik yang di desa maupun di kota. Kalau sekarang kalau dilihat saya lihat ya kan sampai saya juga sampaikan pada saat ngobrol-ngobrol itu harus jujur katakan bahwa indeks nilai tukar petani itu kan udah 125 salah petani plus ya. Karena apa? Karena hambatan distribusi pupuk kan dibabat tuh 140 hambatan tuh. Terus ada kebijakan beli gabah 6.500. Dulu gabah kan habis panen kan tempatnya 3.000. Jadi kalau menurut saya
memang ya beliau tuh saat agak benar muka apa bilang boleh dan bilang marah gitu kayak ini kan beliau tahu negara ini kaya gitu. Kalau dia tahu kok begini ini ya. Iya, dia tulis di Paradoks Indonesia, Indonesia kaya tapi rakyatnya masih miskin, Miskin. bahkan ada 70 tahun masih mengais becak ya. Iya. Dia seringkali bilang begitu. Nah, Bang, kalau lihat itu nah, ini bagaimana saran belanja sosial itu besar. Rasanya bagian refleksi implementasi dari apa yang pemikiran beliau yang di buku itu Paradoks Indonesia dan memang paradoks lah kalau lihat Iya. ini. Kalau lihat pertumbuhan ekonomi kan dalam 20 tahun terakhir kan tinggi. Tapi apa yang terjadi kan capital outflow-nya naik. Jumlah orang miskin juga naik dalam 20 tahun. Jumlah kelas menengahnya turun. Iya. Padahal PDB naik juga 35 atau 36%. Jumlah orang kaya menurut Forbes naik. Baik mau yang kekayaan segini mau kekayaan segini kan naik. Jadi menurut saya tafsir saya beliau ini memang bagaimana bisa melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 yang beliau sampaikan itu pasal 33 itu gitu. Di situ kan penting pemerataan lewat koperasi kan ada kalau bahasa yang dari saya sih ini akan mengarah kepada redistribusi pendapatan atau redistribusi kekayaan gitu. Lebih banyak orang kesempatan, lebih kesempatan banyak orang ya ini. Oke, jadi untuk reshuffle ya, saya balik lagi, nggak sama sekali tidak dibahas. Nggak ada Benar-benar kepikiran pun mengejutkan. enggak kita. Kepikiran juga sama sekali nggak ditanyain juga oleh para pemerintah. Fokusnya pada saat itu Mbak Uni, Mbak Naswa itu kan karena selalu yang demokrasi. 17+8. Tuntutan 17+8. Bang, itu tadi sudah Bang singgung. Tolong ini agak detail ya Bang ya, tentang mimik muka, intonasi presiden. Beliau kan turun naik kan biasa. Nah itu pada saat membahas demo 25 dan 28 Agustus termasuk ada penjarahan sampai ke rumah menteri. Kalau pada saat penjarahan tuh kan mimiknya agak marah. Marah ya Bang? Marah kayak enggak bahwa beliau kan orangnya orang demokratis. Ya. Orang demokrasi lihat aja beliau mendirikan partai kan beliau memilih jalan demokrasi kan itu utama. Yang kedua beliau mengakui bahwa kebebasan berpendapat, kemudian menyampaikan pendapat. Tapi beliau bilang itu dijamin undang-undang dan konvensi PBB. Dan beliau juga mengatakan bahwa demonstran jangan dikriminalisasi. Yang menyampaikan benar pendapat, aspirasi benar nggak boleh dikriminalisasi. Yang buat masalah yang anarkis ini yang perlu diusut itu dan beliau mempercayakan pada aparat penegak hukum untuk memilah-milah itu gitu. Mukanya kenceng Bang? Ya orang nggak boleh bilang apa ini kan kayak boleh waktu membakar lembaga demokrasi seperti DPRD itu kan nanti dibangun lagi oleh uang kita yang suatu capek-capek kita kumpulkan gitu kan dari uang rakyat juga. Sempat disinggung Afan loh. Ada disinggung, ada yang disinggung terus yang soal korban 4 orang meninggal di Sulawesi di Makassar yang tidak bersalah. Selatan betul. Singgung semua. Apa harapan beliau dari pembelajaran 17+8 dari korban yang ada di Makassar, korban yang ada di Jakarta? Kan beliau sebetulnya kan orangnya hati kan, kayak itu. Jadi cepat gitu dari saya selalu gunakan hati menurut saya sih meskipun tentara ya. Marahnya gimana sih Pak atau emosi? Ya turun naik bilang ini tiada tinggi ya biasa kan beliau kan habis itu selesai. Loh, buat kita belum pernah ketemu presiden, abang perlu jelasin tuh gimana tuh naik turunnya dia tuh. Yang ini bilang nggak bisa ini gitu. Oh oke. Nah kemudian sempat dibahas nggak pertemuan dia dengan Xi Jinping, dengan Putin, dengan itu nggak ada, dengan Jong Un tidak ada. Karena kan kita juga pada saat itu pastilah, terutama Mbak Uni, Mbak Nana tuh posisinya 17+8. Kalau saya lebih ke ekonominya, karena passionnya kan ekonomi. Ya kalau ada kesempatan ya olahraga gitu kan, bola. Jadi ya itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang
Apa katanya? Ya beliau itu declare bahwa saya yang paling depan memberantas korupsi, melakukan efisiensi, semuanya untuk kepentingan rakyat. Oh, yang Noel itu dibahas nggak itu, Bang? Enggak, kita juga nggak nanya gitu. Oh, kita nggak nanya Dan juga. pokoknya baru soal korupsi itu udah firm. Bahwa tafsir saya bahwa ini apa kesejahteraan itu akan dicapai kalau negara ini tidak korupsi, sampai yang penyeludupan timah ini ditutup semua. Sekarang itu bahwa yang Semanggi, yang Sabu, baik yang masuk itu, yang Semanggi atau yang keluar itu tutup akarin. Karena itu dari situ resources berapa, sumber dananya juga besar gitu. Saya menutup penjualan timah itu bisa baru berapa bulannya 80 triliun. Gitu ya. Jadi beliau tuh memang negara ini kaya. Beliau ini kaya gitu. Beliau kan tahu. Kopi habis berapa cangkir Pak Prabowo tuh? Kopi deh, ya justru malam dan ya makin larut itu gimana nih perut nih, Indomie Indo bisa di. siapin udah. Mie instan. Mie pakai telur nggak, pakai telur, beliau makan juga gitu. Oh gitu. Jam berapa itu peristiwa mie instan itu? Kira-kira jam 10:30. Oh, dengar Udah tuh. keruk juga, udah keruk perut kan. Ini yang makan enak kalau ada mie nih, dan ya udah disiapin mie gitu. Jadi makan siang, makan malam, plus Makan malam nggak ada, mie doang. makan malamnya nggak ada, Nggak. makanya Mie kerucuk. keruk mie. Oh gitu. Mie plus telur. Iya. Plus telur. Terus ditutupnya tuh apa, dengan isu apa, Bang? Atau pesan dari Iya, presiden? sampai situ kan beliau tutup dengan pesan-pesan yang kita sudah siarkan itu gitu. Apa bedanya, Bang? Biasanya kan presiden boleh nih ada kamera disiarin gitu kan, waktu itu kan juga kita ingat kemudian disiarin Tapi waktu sebetulnya TV kan pertemuan nasional. itu kan cuma sebetulnya kan kita diminta untuk melihat, terus habis kasih masukan, berdiskusi, sebetulnya bukan untuk diberitakan, tapi Oh, harus diakui bahwa Mbak Uni Lubis dan Mbak Naswa itu bisa mengconvince beliau untuk bisa diberitakan. untuk bisa diberitakan. Gimana Harus diakui tuh? gitu. Cara Ya, mengkonvinsinya gimana tuh? ya hebat lah dua orang ini ya. Abang nggak ikutan mengkonvinsi nggak? Ya kita karena beliau dua yang paling dekat kan, dulu kan beliau ada Oh, gitu. oke. Pertanyaan sepak bola dari abang apa? Ya, belum ada, tapi saya lebih banyak kan saya bertanya soal dana alokasi. Khusus saya sedikit salah, saya bilang DAU, ternyata DAU fisik, tapi sebetulnya DAK Ya. yang ditahan 30%. Beliau maunya nggak nanti direct langsung. Bicara tentang Pati, Bang, pergolakan di daerah. Sebetulnya mau nyambung ke situ saya gitu, kalau dengan ini, habis itu tapi karena beliau langsung jawab bahwa ini udah biar langsung kita tahu bahwa ini, ya kita tahu kan permainan anggaran terus fisik itu pasti ada bocor, saya pasti ada pernah. Dan saya nggak lanjutin mestinya karena itu kan akhirnya dampak dari yang 30%, penahan 30% transfer daerah ini kan akhirnya daerah-daerah tuh main naikin PBB aja tuh. Oh. Sebetulnya mau ke situ tapi udah itu. Siapa aja yang mendampingi presiden waktu itu? Pada sampai dini hari itu. Bukan not to mention menteri-menteri yang tadi abang bilang. Enggak, Pak Angga sama Kak Teddy. Angga, Teddy. Ada dengan staf khusus beliau. Oh, berapa orang sih kalau gitu? Ya, 25. Itu handphone dikumpulin atau dibawa? Boleh dong. Kumpulin seperti biasa ya? Biasa. Enggak kan waktu pemret awal nggak apa-apa, handphone silakan dibawa. Kalau yang ini Dikumpulin kan dari awal kan dari acara resmi. Acara-acara resmi menteri itu. Resmi gitu. Oh, gitu. Pulangnya dianterin dikasih oleh-oleh apa, Bang? Enggak mau pulang aja kan udah biasa institusi pulang. Oh, gitu ya. Kita juga mikir udah jam 12 malam mau turun dari situ kan. Iya, ngeri-ngeri juga tuh ya. Bukan nggak ngeri, udah aman, jalannya bagus kesana sekarang. Oh, udah enak ya, udah gede deh. Oh, gitu. Nah, terus saya masih penasaran sebetulnya, Bang, dengan beberapa move-nya Pak Prabowo terkait dengan demokrasi sih kan. Kemarin itu Kalau saya sih, saya dari statement beliau dari ini nih, tidak perlu khawatir orang. Beliau memilih jalan demokrasi kok. Beliau dengan mendirikan partai politik kan itu memilih jalan. Beliau ikut pemilu, ikut pilpres, apa, kalah berkali-kali. Karena itu idolanya Josh Washington ya, yang menang terakhir. ini buat judul nih, Bang. Ngomongin Jokowi nggak? Atau ngomongin Gibran nggak? Enggak. Kita karena fokus kan Abel soal program resmi. Oh. Dan sebetulnya lagi trending kan 17+8. Nggak mikir yang lain.
Boleh nggak kita bikin judul ini nih? Prabowo, Presiden Prabowo mengumpulkan para pemret, tapi tidak ngomongin Jokowi. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu ya. Lebih kepada soal kalau yang kita tafsir, kalau saya pribadi tafsirnya adalah beliau melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini turunannya tidak terjadi pemerataan. Nah, bagaimana ini beliau siapin gitu manusianya. Kalau saya bilang ini hampir mirip dulu seperti saya pernah staf khusus Menko Kesra Pak Ical. Ini namanya membangun manusia Indonesia. Membangun manusia Indonesia gitu. Pokoknya sekolahnya, sekolah lewat sekolah rakyat, ada yang sekolah Garuda juga ada kayak ini. Jadi belanja sosialnya besar, Bang. Tapi kan outputnya kan biar itu. Dan beliau nggak khawatir soal pendanaan karena beliau yakin negara ini kaya. Tinggal tutup aja penyeludupan yang ilegal ini selesai nih. Beliau yakin itu soal uang. Bang, ini nggak usah di ini, tapi emosinya naik itu Pak Prabowo pada saat bicara tentang apa sih, Bang? Yang naik itu dia benar-benar marah. Enggak salah naik itu. Oh, nggak naik sebenarnya. Itu jangan mancing-mancing lah ya. Apa tapi nggak yang naik aja naik lah. Terus tentang apa tuh biasanya? Ya misalnya soal kan salah satu tuntutan 17+8 itu kan TNI. Ya memang sih wajar dong. Kalau lihat approval ratingnya TNI kan paling tinggi. Dan lagi TNI kalau nggak turun kemarin, kalau nggak diminta turun kemarin, berat juga gitu harus faktanya. Jadi tidak bisa juga untuk langsung soalnya menarik TNI dari Pak ini gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, Bang. Kalau dari 3 kali Abang ketemu Pak Prabowo, kan yang pertama banyakan, yang kedua berenam, sekarang berenam lagi. Makin terurai masalahnya. Oh, makin terurai ya? Makin terurai. Apa Bang yang ini sampaikan buat penutup nih, Bang? Makin terurai bahwa sekarang bahwa pertama beliau itu pegangannya Undang Dasar 1945. Terutama soal pasal 33. Jadi soal koperasi, tapi tidak menutup juga soal BUMN. Swasta kan di situ ya pasal 33 tambahnya kan ada. Kedua soal menjamin seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Jadi pegangannya itu, sikapnya kan juga jelas. Soal preambul ini kan juga jelas menghargai kemerdekaan. Ini kan sikap beliau ke Palestina jelas dan tetap pada posisi non blok gitu. Sama Trump, saya lihat sama Trump baik komunikasi, sama yang lain-lain juga yang di BRICS juga komunikasi. Nanti kalau Abang diundang yang keempat kali, mengharapkan apa yang Abang harapkan tema diskusinya nanti tentang apa kira-kira? Kalau diundang Kalau lagi saya memang passion kalau dengar saya data-data ekonomi itu senang bagus itu lihat itu. Jadi dengan penjelasan itu ya memang benar kita kaya gitu. Kita kaya gitu. Tinggal pemerataannya kalau dilihat data memang yang jumlah orang kaya menurut versi Forbes berapa cuma 100-an tapi menguasainya ini. Nah, faktanya lah angka kemiskinan naik juga gitu kan dalam 20 terakhir. Padahal PDB juga naik sampai $1,5 miliar sekarang. Tambah pertumbuhan ekonomi juga kan selalu naik gitu. Tapi jumlah kelas menengahnya turun. Nah, mereka kalau menurut saya ada dua sepertinya beliau selesaiin kemiskinan pedesaan lewat penetrasi langsung lewat koperasi, terus soal memperbaiki harga komoditi lewat langsung matok 6.500 itu kan 100% tuh dari harga yang enggak yang bebas waktu sama tengkulak itu kan 6.500, 3.500 ke 4.000, sekarang 6.500 kelihatan. Jadi kelihatan dari indeks nilai tukar petani itu 125. Kan impas 100, di bawah 100 kan minus. Kan beliau berarti langsung babat habis soal aturan distribusi pupuk 140 kementerian dan lembaga. Jadi terus selesai soal kemiskinan kota, soal kesempatan kerja kan PHK. Kan beliau misalnya beliau contohin soal Seritek, kan mereka soal itu juga. Mereka ngumpulin untuk tekstil ini semua gitu. Jadi makin terurai menurut saya, jadi antara dua desa dan kota ini terurai. Bang, kenapa sih Pak Prabowo tuh lebih suka bikin pertemuan tuh di Hambalang kalau sama Pemret, nggak di istana gitu? Sejuknya luas juga. Kan di bawah juga ada Istana Bogor tuh kan sejuk juga.
Ya kita tahu loh, itu lebih nyaman. Lebih nyaman di Hambalang. Ya, juga. Oke. Ya Bang, terima kasih banyak. Ini gimana tuh? Oke. Apa? Oke itu. Ber- Mudah-mudahan Tapi sayang besok-besok gue mintain kopi Hambalang deh. Enak banget. Gue baru sekali nih ngopi, nih. Enak lama gue ini. Enak sih. Ada berbagai campuran, berbagai ramuan kayak itu ya. oh, Gitu. ini apa Nggak sembarang kopi. nggak sembarang kopi, syukur. Lain kali jangan ngasih sembarang kopi juga. Mudah-mudahan nanti kru Satgas Kritik diundang juga lah Bang. Iya. Ke sana ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo ya. Itu berapa lama sih sebetulnya kalau dari Jakarta deh? Dari Jakarta, Jakartanya mana ya? Kalau pagi 1,5 jam. 1,5 jam. Biasa, Itu dari mana titiknya tuh dari mana tuh? Ya, dari Tomang. Dari Tomang Atau 1,5 dari jam. atau dari Kalibata deh. Dari Kalibata 1,5 jam. Ya, maksud Oh, tahu. dekat Itu lah ya. dekat pelan-pelan lah gitu. Iya iya iya. Pelan nikmatin. Jalannya sekarang sih agak lebih lebar sih. Penjagaan berapa kali Bang sampai ke rumahnya Pak Prabowo? Kan karena pasti udah diinformasikan biasa. Enggak kalau aja. misalnya kosong, kalau misalnya rakyat biasa nih, berapa kali ngelewatin penjagaan tuh sampai rumahnya? Enggak ada penjagaan. Cuma begitu masuk rumah Pak Prabowo aja kan ada penjagaan. Lainnya jalannya bebas seperti biasa. Oh gitu. Kita dimarahin sih, ya apakah ini rumah Pak Prabowo? Dimarahin nggak kira-kira enggak ya? Ya dimarahin lo ngapain sih? Kok kalau nggak diundang ngapain sih tuh? Memang kadang-kadang ada. jahil aja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Tetap di Satgas Kritik dengan Bang Larumara. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di komen. Nanti saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan untuk Pak Prabowo, tulis juga di komen. Kan ini ordal. Jadi nanti kapan-kapan diundang bisa ditanyakan ke Bang Mara, nanti Bang Mara sampaikan ke Pak Prabowo. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang.